Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di Air Kreatif IDN. Sampai berjumpa, terima kasih selama ini sudah bantu untuk like, subscribe, dan komen, dan juga sudah menonton channel ini. Buat teman-teman yang di Jogja, harus waspada, ternyata mafia tanah ada juga di Jogja. Kita ketahui kalau harga tanah di Jogja, di Jawa Tengah, itu masih lebih murah dibandingkan kota-kota yang lainnya ya. Ternyata mafia tanah pun ada di Jogja, dan ini ternyata yang menjadi mafia tanah itu adalah orang-orang terdekat sepertinya ya. Nah, di salah satu platform media sosial akhir-akhir ini kita juga sering mendapat berita ya, salah satunya di Jogja itu ada mafia tanah. Jadi kasusnya ini berada di daerah Bantul, tepatnya di Kasihan Bantul, teman-teman ya, di Kasihan Bantul. Yang menjadi korban ini Mbah Tupon. Mbah Tupon ini tinggal di daerah Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Jadi memang dekat dengan tempat tinggalku ya, tempat tinggalku di daerah Pajangan kayak gitu. Jadi cuma 5 menit 10 menit aja. Yang menjadi keprihatinan adalah Mbah Tupon ini tidak bisa baca tulis, jadi memang dikondisikan oleh si mafia tanah ini agar Mbah Tupon ini terjebak ya. Jadi sertifikat tanahnya itu katanya awalnya itu dipinjam mau dipecahkan kayak gitu. Ternyata usut punya usut, bukannya dipecahkan malah digadekan kayak gitu. Di sini ada berita menurut harianjogja.com ya, dari Harian Jogja. Buat teman-teman nanti bisa ngecek langsung di Harian Jogja. Polres Bantul angkat bicara terkait kasus penipuan dan penggelapan tanah milik warga Ngentak Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Jadi Ngentak Bangunjiwo ini deket banget dari rumahku, paling cuma 5 menitan aja. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyidikan terkait kasus ini ya. Jadi kalau usut punya usut itu, kalau di sosial media itu katanya sertifikatnya itu dipinjam terus digadekan kayak gitu ya. Apabila pelaku terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ternyata hanya 6 tahun penjara ya. Sayang banget ya. Mafia tanah kayak gini harusnya ya diperlama kalau misalkan kayak gitu ya. Karena imbas dari adanya hal ini, otomatis sertifikat yang dimiliki Mbah Tupon itu kalau tidak salah itu jadi lelangan dari bank kayak gitu. Saat ini sendiri kasus ini sudah ditangani Polda DIY dan masih dalam penyelidikan. Jadi sudah ditangani kasusnya oleh Polda DIY, dan tadi pun ada sosial media, di sosial media itu sudah ada pendampingan dari Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Bapak Dr. Danang Wahyu Broto, di mana beliau merupakan salah satu DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata Kasih Humas Polres Bantul AKP Nengah Javi Pradana Widiana Minggu 27 April. Ya. Kisahnya viral ya teman-teman ya, karena di TikTok, sosial media, Instagram, dan juga platform media sosial seperti X kayak gitu membantu untuk mengangkat berita ini. Apalagi Mbah Tupon ini tidak bisa baca huruf ya, dan juga tulis atau buta huruf, dan juga memiliki keterbatasan pendengaran seperti itu. Sudah mendapatkan atensi dari Pemkab Bantul juga, dan Merapi Uncover ya, _uncover kayak gitu. Sampai saat ini berita ini saya baca itu sudah 2.600 sekian like ya, dan juga masih di platform media sosial lainnya juga banyak banget. Menurut Jeffrey, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara itu bisa diberlakukan apabila pelaku terbukti bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara, atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman juga maksimal 4 tahun penjara, dan Pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Kasus ini sendiri menggugah kesadaran akan pelindungan hukum bagi warga buta huruf, karena mereka rentan menjadi korban penyalahgunaan wewenang dan perampasan hak atas tanah, katanya. Pemkab Bantul siap beri pendampingan buat Mbah Tupon. Jadi selain dari Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta, di sini juga Pemkab Bantul sudah siap untuk memberi pendampingan terhadap Mbah Tupon. Sementara Pemkab Bantul selalu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalui asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan Pemkab Bantul telah mengambil langkah cepat untuk persoalan yang dihadapi oleh Mbah Tupon.
Langkah tersebut adalah dengan mengutus staf dan lurah untuk berkomunikasi dengan Mbah Tupon, yang intinya Pemkab berkomitmen untuk memberikan advokasi dan pendampingan hukum terhadap Pak Tupon. Pemkab lanjut Hermawan berharap lagi ada kepastian ataupun berkenan kita dampingi atau tidak. Kalau sekiranya beliau mau didampingi dari Pemkab, nanti akan kami siapkan pengacara untuk mendampingi permasalahan Pak Tupon ini sampai selesai dan tidak dipungut biaya, tandas Hermawan. Kasus penipuan dan penggelapan tanah milik warga Ngentak Bangunjiwo Kasen itu terkuat setelah tanah seluas 1.655 meter persegi milik Tupon 68 tahun tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank. Jadi ini sudah melalui proses yang cukup panjang juga dan rumit sebenarnya ya, di mana tanah tersebut sudah berganti nama dan akhirnya dijaminkan ke bank. Anak dari Tupon, Heri Setiawan, 31 tahun, mengatakan awalnya Tupon yang memiliki lahan seluas 2.100 meter persegi hendak menjual tanahnya seluas 298 meter persegi pada 2020. Tanah tersebut dibeli oleh BR. Tupon, kata Heri, juga memberikan tanah seluas 90 meter persegi dengan pertimbangan tanah yang dibeli oleh BR itu tidak memiliki akses jalan. Selain itu, Tupon juga memberikan tanah seluas 50 meter kepada pengurus RT untuk dijadikan gudang RT seluas 50 meter persegi. Jadi Mbah Tupon ini memang cukup dermawan ya, bukan cukup lagi tapi memang dermawan ya. Dia bahkan memberikan tanahnya 54 meter persegi untuk dijadikan gudang RT, lalu dijadikan jalan juga 90 meter persegi dan sebagainya. Terus dipecah katanya untuk besaran nilai penjualan tanah seluas 298 meter persegi, BR membelinya Rp 1 juta per meternya ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih 298 juta. BR membayar kepada Tupon dengan jalan diangsur tanpa jatuh tempo. Adapun besaran uang angsuran pertama yang dibayarkan oleh BR dan diterima oleh Tupon adalah senilai 5 juta. Di sisi lain, proses jual beli dan pecah sertifikat sudah rampung, namun ucap Heri, BR masih memiliki utang pembayaran tanah senilai 35 juta ke Tupon. Lalu BR menawarkan utangnya ke Tupon untuk dilunasi dalam bentuk membiayai pecahan sertifikat Tupon yang seluas 1.655 meter persegi. Sertifikat dipecah menjadi 4 bagian, yaitu untuk Tupon dan ketiga anaknya. Dalam perkembangannya, kata Heri, sertifikat itu ternyata dibalik nama atas nama IF. Sertifikat itu diagunkan ke bank. Jadi dari BR yang awalnya memberi ternyata dibalik nama atas nama IF ya. Ini berarti mafia tanah ini cukup lihai ya, karena bukan atas nama BR tapi malah justru nama IF. Yang ini juga tidak ada penjelasan IF itu siapanya BR. Lalu juga masih banyak kasus-kasus yang lainnya ya. Ini hanya masalah kasus kecil ya yang terjadi di dekat kita di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga kasus seperti ini juga tidak terjadi lagi. Lalu untuk warga sekitar mungkin yang mengetahui kecurigaan dan sebagainya, untuk tetap care terhadap tetangganya kayak gitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, kita harus tetap waspada dan juga harus tetap hati-hati ketika memberikan data pribadi ataupun data-data berharga seperti sertifikat, KTP, SIM, STNK, BPJS dan sebagainya, karena kita tidak tahu akan digunakan seperti apa pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini tetap berkembang. Thank you.